Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julita Litan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen, Makul Perilaku Konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal UTS Perilaku Konsumen. Pertanyaan bagian A. Yang pertama, apa Anda aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton? Dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Jawab, saya tidak terlalu aktif menonton video di Instagram Bapak, tetapi video perilaku konsumen ada 4 video yang saya tonton, di mana yang pertama pembicara dan judul dalam video tersebut. Yang pertama, pembicara dalam video Rendikca, topik yang dibahas penelitian terdahulu. Video kedua, pembicaranya Ujang Sumarwan, topik yang dibahas faktor utama pengambilan keputusan pembeli. Video yang ketiga, pembicaranya Diana Pura, topik yang dibahas motivasi dan ranah perilaku konsumen. Video yang keempat, pembicaranya Limdia atau Rinta Oktar MSI, membahas mengenai proses pengambilan keputusan konsumen. Di mana dalam video yang bagian Hendita ini membahas mengenai topik yang penelitian terdahulu. Penelitian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam mengerjakan skripsi, sebuah judul juga harus diteliti. Judul boleh saja sama dengan judul yang peneliti terdahulu, tetapi di sini kita harus melakukan penelitian untuk mendapatkan perbandingan atau perbedaan dari peneliti yang terdahulu. Sedangkan di video bagian pembicaranya Ujang Sumarwan dengan topik tadi kerangka ada 3 faktor utama pengambilan keputusan pembeli atau keputusan konsumen. Yang pertama, ada strategi pemasaran. Yang kedua, perbedaan individu. Yang ketiga, lingkungan sosial. Sedangkan dengan nama pembicaranya Diana Pura itu membahas mengenai topik motivasi dan ranah perilaku konsumen, di mana isi dari topik tersebut membahas dalam perilaku konsumen motivasi ada 2 orientasi. Yang pertama, orientasi untuk mencapai equilibrium, artinya konsumen berusaha untuk kembali ke status goal. Yang kedua, orientasi untuk mencapai improvement, perbaikan, artinya pembeli produk baru yang lebih baik daripada produk sebelumnya. Sedangkan video yang pembicaranya Rinta atau Oktar, dimana di sini dia menjelaskan mengenai proses pembelian konsumen. Ada net reconnection, information search. Yang ketiga, collect and evaluate. Yang keempat, buy. Yang kelima, for purchase. Yang keenam, disposal of the product. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram? Berapa jumlah video perilaku konsumen yang Anda komen? Dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video perilaku konsumen yang Anda tonton. Jawab, ya, saya memberi komentar di setiap video yang saya tonton di Instagram Bapak. Pada video perilaku konsumen, ada 4 video perilaku konsumen yang saya komentari. Isinya sebagai berikut. Video yang pertama yang saya komentari, isinya dengan pembicara Rehendika, topik yang dibahasnya penelitian terdahulu. Isinya penelitian sebagai bentuk perbandingan
penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam mengerjakan skripsi, sebuah judul juga harus diteliti. Judul boleh saja sama, tetapi harus diteliti terlebih dahulu. Tujuannya untuk menemukan dan menunjukkan di mana letak perbedaan posisi penelitian kita. Isi dari video yang kedua yang saya komentari yang dibicarakan oleh Ujang Sumarwan. Di sini beliau membahas mengenai ada 3 faktor utama pengambilan keputusan konsumen. Di sini isi komentar yang pertama, pengambilan keputusan konsumen dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor strategi pemasaran, yang kedua perbedaan individu, yang ketiga lingkungan sosial. Setelah kita memahami strategi konsumen, kita akan membangun implikasi manajerial berdasarkan pemutusan konsumen untuk kepentingan strategi maupun kepentingan pendidikan. Pada bab 12 membahas mengenai keluarga dan rumah tangga, di mana di sini keluarga adalah unit terkecil dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ada pembagian di mana peranan suami dan istri dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Video yang ketiga yang dibicarakan oleh Dayana Pura, topik yang dibahasnya motivasi dan motivasi dalam ranah perilaku konsumen. Isinya dari video tersebut menjelaskan mengenai motivasi adalah suatu faktor pendorong yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam perilaku konsumen. Motivasi ada 2 orientasi. Yang pertama, orientasi untuk mencapai equilibrium, artinya konsumen berusaha untuk kembali ke status quo. Yang kedua, orientasi untuk mencapai improvement. Ini perbaikan, artinya membeli produk baru yang lebih baik daripada produk sebelumnya, terkait kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar penting untuk kita dapat menjalankan kehidupan kita. Contohnya adalah kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan, misalnya smartphone yang canggih. Memprioritaskan apa kebutuhan dan keinginan kita ini di sebuah. Di video yang keempat yang dibahas oleh Rinta atau Oktar, di mana di sini beliau menyampaikan mengenai topik proses keputusan pembeli konsumen. Isi dari video tersebut, yang pertama ada net recognition mengenai menganalisis keinginan dan kebutuhan atau sadar sedang ingin. Contohnya, kita atau saya perlu minum karena kita atau saya sedang haus. Yang kedua, information share atau short for product information, dimana di sini pencarian information short. Contohnya, kita minum dari mesin. Yang ketiga ada collect and evaluate alternative atau product evaluation, penilaian dan pemilihan alternatif. Contohnya, minuman apa yang dapat memenuhi kebutuhan kita, aqua atau air mineral, atau membeli jus. Yang keempat, buy atau product choice and purchase, keputusan untuk membeli. Contohnya, teh botol. Contohnya membeli teh botol. Yang kelima, for purchase, use and evaluation of product, perilaku setelah membeli. Contohnya, setelah kita membeli teh botol, apakah teh botol benar-benar minuman yang enak, sesuai selera dan aman untuk tubuh kita atau tidak? Apa yang orang lain katakan tentang keputusan membeli kita dalam minum minuman ini? Pertanyaan yang ketiga, manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video-video perilaku konsumen di Instagram dan memberi komentar terhadap semua video perilaku konsumen yang Anda tonton.
Manfaat yang saya dapatkan dari menonton video perilaku konsumen, saya mengetahui mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli, serta mengetahui mengenai manfaat bagi sebuah pemasaran atau produsen. Produsen untuk dapat membujuk serta dapat meyakinkan pembeli terhadap produk yang dipasarkan oleh pasar dan dapat menafsirkan beberapa risiko akan timbulnya terhadap bisnis. Pertanyaan yang berkenaan dengan bagian B. Yang pertama, pertanyaan, jelaskan apa hubungan antara motivasi kebutuhan. Jawab, teori kebutuhan Maslow mengatakan bahwa motivasi kerja manusia itu dibandingkan paralel dan dengan kebutuhan, artinya semakin kuat kebutuhan seseorang akan semakin keras pula motivasi kerjanya, seperti yang dikatakan oleh Maslow, di mana beliau mengemukakan sebuah hipotesis bahwa hierarki kebutuhan Maslow mengikuti teori jamak, yaitu seorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Maslow berpendapat kebutuhan yang diinginkan manusia berjenjang, di mana dari yang pertama, kebutuhan fisiologis, ialah kebutuhan yang harus dipuaskan untuk dapat tetap hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara untuk bernafas, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan, ialah kebutuhan akan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan akan kebebasan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan teman, interaksi, dicintai, dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan masyarakat lingkungan. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, ialah kebutuhan akan penghargaan adalah kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan diri dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. Yang kelima, aktualisasi diri, ialah aktualisasi diri adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa. Pertanyaan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan membeli suatu produk? Jawab, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tahapan keputusan membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain dalam mengurangi alternatif pilihan seseorang. Pengaruh orang lain menjadi lebih kompleks ketika beberapa orang dekat dengan pembeli memiliki pendapat yang berlawanan. Faktor yang kedua adalah faktor situasional yang tidak terduga dapat mengubah niat membeli. Seseorang konsumen bisa mengembangkan rutinitas untuk mengurangi risiko, seperti menghindari keputusan membeli, mengumpulkan informasi dari teman, dan preferensi untuk merek dan jaminan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa perbedaan antara konsumen rasional dengan konsumen yang tidak rasional. Sifat konsumen yang rasional adalah memilih sejumlah barang yang dapat diraih untuk memaksimalkan tingkat kepuasan dengan kendala anggaran yang dimilikinya. Asumsi penggunaan teori ini adalah rasionalitas yang memaksimalkan kegunaan optimal dari suatu produk yang akan konsumen rasionalkan. Konsumen rasional cenderung melakukan analisis terhadap produk yang akan dipilih berdasarkan
sebuah proses penelusuran untuk mendapatkan sebuah keyakinan bahwa produk yang dibeli betul-betul bermanfaat dan memberikan dampak yang diinginkan bagi dirinya. Suatu pertimbangan pembelian yang dilakukan konsumen dapat dikatakan irasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya. Suatu pertimbangan pembelian yang dilakukan konsumen dapat dikatakan rasional jika konsumen mempertimbangkan barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Ini menurut Sumanggara, cara konsumen rasional memilih produknya. Menurut Sumanggara 2006, perilaku konsumen rasional adalah perilaku konsumen yang didasari atas pertimbangan rasional atau nalar. Dalam mengonsumsi suatu produk, suatu pembelian dapat dikatakan rasional bila dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk tersebut mampu memberikan kegunaan optimal atau optimum utility bagi konsumen yang mencakup kualitas dan produk tersebut. Yang kedua, produk tersebut benar-benar dibutuhkan konsumen. Yang ketiga, mutu produk terjamin yang dimiliki produk tersebut, yang mana konsumen mengukur berdasarkan desain dan fitur produk tersebut. Yang keempat, harga yang terjangkau dan sesuai dengan kemampuan konsumen yang membeli. Konsumen rasional cenderung melakukan analisis terhadap produk-produk yang akan dipilihnya berdasarkan sebuah proses penelusuran untuk mendapatkan sebuah keyakinan bahwa produk yang dibeli betul-betul bermanfaat dan memberi dampak yang diinginkan. Sedangkan perilaku konsumen tidak rasional atau irasional. Sebuah tindakan dalam berbelanja dapat dikatakan tidak irasional bila seseorang konsumen memutuskan membeli barang tanpa mempertimbangkan yang baik. Ini menurut Sumanggara 2006, di mana ciri-cirinya membeli barang hanya karena tertarik dan iklan. Yang kedua, tertarik membeli barang hanya karena mereknya yang terkenal. Yang ketiga, membeli barang hanya karena obrolan atau untuk memperoleh bonus. Yang keempat, konsumsi hanya untuk pamer atau gengsi, bukan karena kebutuhan akan barang tersebut. Pertanyaan yang keempat, coba saudara jelaskan proses keputusan pembelian sepatu yang Anda pakai. Jawab, keputusan saat saya membeli sepatu, pada saat saya akan memutuskan untuk membeli sepatu, hal yang pertama saya lakukan yaitu melihat model terlebih dahulu. Setelah cocok dengan selera saya akan melihat ukuran yang pas dan sesuai dengan ukuran kaki saya. Dan setelah semuanya dirasakan sudah pas, saya akan melihat harga. Jika harga yang ditawarkan sesuai dengan model dan merek sepatunya, saya akan membeli. Tetapi jika harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan model dan bahan sepatunya, saya akan mencoba melakukan negosiasi dengan penjual. Jika semuanya dirasakan sudah pas, maka saya akan langsung membeli sepatu tersebut. Demikian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.